Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baiklah, pada video kali ini kami akan menampilkan video dengan judul konseling bagi penyakit hipertensi. Nah, pertama-tama perkenalkan, saya Nikita Sapriani sebagai konselor. Saya Febrianti Dungio sebagai klien. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, apakah ini ruang konsultasi gizi? Betul sekali, Ibu. Silakan masuk. Ya, silakan duduk, Bu. Ya, makasih saya. Ya. Sebelumnya ada keperluan apa, Bu ya? Begini saya ke sini disuruh dokter untuk memperlihatkan ini. Oh iya. Nah, sebelumnya Bu, supaya lebih dekat lagi, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Febrianti Dungio. Iya. Kalau usianya? Usia saya 20 tahun. Kemudian untuk sekarang kira-kira Ibu tinggal di mana? Untuk sekarang saya tinggal di Padebuolo. Ya, Pak Iwo. Oke. Salam kenal Bu ya. Perkenalkan, nama saya Nikita Sapriani, salah satu petugas gizi di klinik ini. Nah, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa Ibu kesini disuruh oleh dokter dan memperlihatkan hasil diagnosa Ibu. Permisi ya Ibu, saya baca hasil diagnosa medis Ibu. Nah, sambil sembari saya membaca diagnosis medis Ibu, silakan dibaca leaflet ini Bu. Oke Ibu, berdasarkan data klinis Ibu, di sini terdapat tekanan darah Ibu itu melebihi batas normal, yaitu di mana tekanan sistoliknya itu 140 dan diastoliknya itu 100. Nah, jadi di sini ini Ibu hipertensi ringan, dan juga pada pemeriksaan kadar kolesterol Ibu itu melebihi batas normal. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu mengetahui apa itu hipertensi? Soalnya di sini Ibu didiagnosa mengalami penyakit hipertensi ringan. Iya, saya hipertensi itu tekanan darah yang tinggi. Iya, memang tekanan darah tinggi Ibu. Tapi lebih tepatnya hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah menjadi naik, yaitu tekanan sistoliknya 104 melebihi 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Yang dikarenakan adanya gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan yang membutuhkan. Itu namanya hipertensi, Ibu. Nah, kemudian saya mau tanya, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mengalami pengukuran berat badan ataupun tinggi badan? Iya, sudah saya. Oh ya, kalau boleh tahu berat badan Ibu berapa? Berat badan saya 50 kg. Iya, 50 kg. Kemudian untuk tinggi badannya? Tingginya 158. Iya, 158. Oke Bu, baiklah. Sebelumnya saya mau menghitung indeks massa tubuh Ibu, apakah Ibu normal atau tidak. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, indeks massa tubuh Ibu itu 20,3 kilogram, yang dimana dalam indeks massa tersebut masih dalam keadaan normal. Tetapi saya mau tanya lagi, apakah Ibu sebelumnya memiliki riwayat penyakit hipertensi terdahulu atau dari riwayat keluarga ada hipertensi? Oh iya, sebelumnya saya mempunyai penyakit terdahulu yaitu hipertensi, dan ada juga salah satu keluarga saya yang mempunyai penyakit hipertensi, yaitu ayah saya. Oh iya, pantas saja, tidak heran Ibu terkena penyakit hipertensi karena salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi adalah disebabkan oleh keluarga, keturunan. Nah, orang yang keturunannya hipertensi akan mengalami 2 kali lipat lebih besar mengalami hipertensi daripada keluarga yang pada keturunannya itu tidak memiliki hipertensi. Nah,
karena saya sudah bertanya tadi, jadi sebelumnya apakah kemarin ibu itu pernah mengalami keluhan mengenai penyakit ibu ini? Kalau kemarin itu saya sering sakit kepala. Oh iya, ya, tentu saja Bu, kalau Ibu itu sudah pernah hipertensi. Jadi saya mau menggali informasi terkait kesehatan Ibu mulai dari keluhan-keluhan yang Ibu alami selama beberapa hari serta informasi kesehatan lainnya. Jadi saya harap Ibu jangan sungkan untuk menceritakan masalah kesehatan yang Ibu alami. Insya Allah rahasia masalah kesehatan Ibu akan terjaga aman sama saya. Nah, jadi saya akan memerlukan waktu mengenai wawancara kepada Ibu selama 30 menit ke depan. Apakah Ibu siap? Iya, siap sis. Wah iya. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan, saya akan melakukan rekal 24 jam, yaitu yang dimana saya akan menanyakan makanan apa yang Ibu konsumsi dari 24 jam yang lalu. Ibu kan datang jam 3. Nah, dari jam 3 kemarin atau jam 2 begitulah. Ibu dari jam 2 itu makan dengan apa, kemudian dari malamnya itu makan malam apa, kemudian dan kembali lagi ke paginya itu makan apa, dan selingan jam 9 itu makan apa, dan makan siangnya itu makan apa, dan sebelum kesini juga makan apa. Nah, saya harap Ibu dapat memberikan informasi yang jujur, ya. Kita mulai Ibu ya, dari kemarin jam 2-nya itu Ibu kira-kira makan apa? Kalau untuk kemarin itu kira-kira jam 3 itu saya makan roti bakar sama asinan buah. Roti bakar sama asinan buah. Ya. Untuk roti bakarnya itu Ibu, kira-kira roti bakar yang seperti ini dengan ukuran seperti ini? Iya. Oh iya. Oke. Kemudian untuk salad buahnya itu ukuran porsinya itu segini. Iya sis. Oh ya, segini. Oke. Saladnya buahnya itu terdiri dari buah-buah apa saja? Ada buah nanas, Nanas. ada buah apa ya? Ya. Apel. Apel. Oh ya. Itu saja? Iya. Iya. Kemudian untuk kemarin kan? Iya. Jadi makan malamnya ya, makan malam. Untuk makan malamnya itu dari makanan pokok seperti nasi itu? Iya, saya makan nasi. Iya, nasi. Sama sambal ikan asin Ya, sambal ikan asin dengan tumis sawi. ya, tumis sawi. Oke. Nah, untuk nasi itu Ibu, kira-kira apakah ukurannya segini? Untuk nasinya itu saya makan 2 centong nasi. Oh, 2 centong nasi. Iya. Ya, oke. Nah, kemudian untuk sambal ikan asinnya, kira-kira untuk sambal ikan asin itu berapa sendok makan? Itu saya makan 2 sendok. Oh, 2 sendok. Kemudian untuk sayurnya tumis sawi itu kira-kira segini. Tidak, saya hanya pakai 2 sendok. Oh, 2 sendok makan. Iya. Ya, kemudian Ibu untuk makan paginya. Untuk makan paginya itu Ibu apakah sarapan? Iya. Ya, kalau boleh tahu Ibu pagi hari itu sarapannya apa? Saya makan nasi. Ya, nasi. Dengan bakwan. Baru bakwan. Dan sama tahu goreng. Ya. Pakai sambal terasi. Ya. Minumannya teh manis. Ya, teh manis. Apakah tidak pakai sayur? Tidak. Ya, ya. Habis makan itu apakah tidak konsumsi buah seperti itu? Tidak. Oh, tidak. Nah, kalau boleh tahu nasinya ini seberapa banyak? Apakah sarapannya nasinya itu seperti ini 100 gram? Nasinya itu 1,5 centong nasi. Ya, ya, 1,5 centong nasi ya. Iya. Kemudian untuk bakwannya itu Ibu kira-kira besarnya seberapa? Untuk bakwannya itu yang sedang sis. Oh, sedang. Iya. Yang ukuran sedang? Iya. Oke. 1. 2.
2 buah. Kemudian untuk tahunya itu seberapa banyak? Sama ses 2. 2 buah tahu. Iya. Nah, kemudian untuk mengonsumsi tehnya itu ibu pakai gula buat tehnya atau? Iya pakai gula. Iya, kira-kira berapa sendok makan gulanya? 1 sendok. 1 sendok makan. Oke. Kemudian untuk selingannya. Untuk selingannya itu di antara jam 9 ataupun jam 10 itu ibu mengonsumsi apa? Kalau untuk selingannya itu saya makan snack Doritos Ya, snack Doritos sama pisang keju. Iya, pisang keju. Nah, apakah ibu di selingannya itu tidak makan buah? Tidak ses. Oh iya. Kalau boleh tahu snack Doritosnya itu apakah banyak? Iya, satu bungkus dihabiskan? Iya. Kemudian untuk pisangnya, untuk pisang kejunya itu seberapa banyak? 4 potong. 4 potong. Iya. Oh iya. Kira-kira ukuran besarnya pisang kejunya itu segini? Pisang kejunya kan dipotong-potong ses. Oh ya, dipotong-potong. Oke. Kemudian untuk makan siangnya itu ibu mengonsumsi lauk pauk sayuran seperti apa? Saya makan nasi Iya. sama ikan sarden Iya. ditambah telur asin Iya. dengan tumis labu siam. Ya, tumis labu siam. Oke. Nah, kalau boleh tahu ibu, konsumsi nasinya itu seberapa banyak? Apakah ada semuanya atau lebih? Lebih ses tapi sedikit. Oh, oke. Mungkin 10 gram ya. Iya. Nah, kemudian untuk ikan sardennya itu berapa potong kira-kira? Untuk ikan sarden itu saya makan 2 potong ikan sarden. Ya, 2 potong. Oke. Kemudian untuk telur asinnya itu telur asin bebek? Atau Iya, iya. ukurannya itu segini? Iya. Atau lebih besar? Nah, sebanyaknya berapa ibu? 1 butir. Ya, 1 butir telur asin ya. Kemudian untuk tumis labu siamnya itu kira-kira berapa ibu? Saya hanya pakai 2 sendok makan. Oh, setara sendok makan. Iya. Sendok makan setara 20 gram ya ibu. Nah, kemudian kan tadi ibu itu makan siang. Nah, ibu kesini jam 3. Nah, apakah sebelum kesini antara jam 1 ataupun jam 2 itu ibu mengonsumsi cemilan atau sempat membeli makanan di depan sebelum ke rumah? Oh iya, tadi saya di depan sempat membeli ini salad buah topping keju. Oh, salad buah topping keju. Kalau boleh tahu ibu, untuk salad buahnya itu topping kejunya itu seberapa banyak? Apakah toppingnya itu sampai full? Iya, topping kejunya itu banyak ses. Oh ya. Nah, kalau untuk salad buahnya itu apakah mangkuknya, seukuran mangkuknya itu yang ibu konsumsi itu ada segini atau segini? Yang ini ses. Oh iya. Oke. Nah, berdasarkan hasil rekal 24 jam ibu, dapat diketahui bahwa ibu itu lebih dominan konsumsi yang asin-asin seperti telur asin. Di sini ada ada ikan sarden yang banyak mengandung natriumnya. Nah, kemudian ibu juga jarang mengonsumsi buah dan sayur. Nah, kemudian saya akan bertanya mengenai pola konsumsi makan ibu. Misalnya dalam seminggu itu ibu makan buah itu sebanyak berapa kali, sayur berapa kali, seperti itu. Nah, saya mau tanya, nah untuk sehari-harinya itu ibu mengonsumsi setiap harinya, misalnya dalam sehari itu ibu mengonsumsi nasi itu berapa banyak? Untuk nasinya itu sehari 3 kali kah atau 2 kali, sekali makan? 3 kali. Dengan rata-rata porsi ukuran itu apakah segini atau lebih daripada ini? Iya segini, kadang lebih dari ini. Oh iya, oke. Kemudian untuk konsumsi lauk pauknya itu ibu, apakah ibu
misalnya daging, telur, ikan itu dalam seminggu itu konsumsinya berapa kali makan dalam seminggu? Misalnya daging 3 sampai 4 kali dalam seminggu atau bagaimana? Kalau untuk daging itu saya mengkonsumsinya saya hanya 3 atau 4 kali. Kalau untuk ikan asin, ikan sarden Iya. itu setiap hari Oh, setiap hari. Iya. Pokoknya 1 minggu 7 hari itu memang 7. Iya, setiap hari makan Tapi ikan sarden. menunya beda-beda ya. Iya. Dari siang makan sarden itu. Iya. Oke. Kemudian untuk tadi kan lauk hewani, kemudian ada 2 lauk nabatinya itu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan itu kira-kira ibu dalam seminggu itu berapa kali konsumsi? Kalau untuk tahu sama tempe itu ada cuma sampai 3. 3 kali dalam seminggu. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk sayur-sayuran itu dalam seminggu itu ibu konsumsi sayur itu berapa kali? Hanya 4 kali sis. Oh, 4 kali. Oke. Nah, kemudian untuk buah itu dalam seminggu itu berapa kali? Kalau untuk buah itu jarang sis. Oh, jarang. Iya. Dalam seminggu itu 1 kali itu tidak? Atau 1 minggu dalam 2 kali begitu? Kadang 1 kali, kadang Oh, 2 1 kali. Iya. Oke. Kemudian bagaimana cara ibu mengolah makanan itu? Misalnya dari saya lihat ibu ada dominan digoreng, ditumis. Nah, dari menggoreng, mengukus, menumis itu dalam seminggu itu beberapa kali? Kalau untuk menggoreng itu saya setiap hari menggoreng. Memang menggoreng? Iya. Kalau untuk menumis jarang. Kadang seminggu itu hanya 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali. Kemudian untuk mengukus, merebus itu Kalau untuk itu jarang sis. jarang. Iya. Oh iya. Nah, kemudian tadi kan cara pengolahan. Karena ibu terkait kebutuhan nutrisi, saya mau tanya. Nah, dalam penggunaan garam, penyedap rasa, gula itu bagaimana? Misalnya garam. Dalam 1 hari masak itu kan ibu masak bermacam-macam kan. Kira-kira ibu menggunakan garam itu seberapa banyak? Kalau untuk 1 hari itu saya bisa pakai garam itu hampir 2 sendok makan dalam sehari. Oh, bisa makan. Oke. Kemudian untuk gula? Kalau gula itu hanya 1 sendok makan dalam sehari. Itu pun kalau bikin teh ya. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk penggunaan seperti kecap, saus, begitu, terasi, tadi kan ibu sempat mengatakan bahwa menggunakan sambal terasi. Oh iya. Kalau untuk kecap itu saya sering juga pakai kecap karena kalau saya mau masak ikan teri, Iya. saya pakai kecap. Oke. Nah, kemudian ibu itu kan cemilan ini saya lihat ibu ada sering cemilan yang akan tinggi garam, ada kandungan natriumnya pada cemilan. Apakah ibu lebih sering mengonsumsi cemilannya itu yang bersifat apa seperti snack itu seminggu itu berapa kali? Kalau untuk snack itu jarang, Iya. tapi saya lebih ke yang banyak garamnya makan snack. Oh, kayak kue-kue bolu gitu. Iya. Oh, iya. Nah, kemudian Kak ibu ini aktivitas sehari-harinya itu seperti apa? Nah, dari pekerjaan ibu. Oh, kalau dari itu saya kan bekerja sebagai guru. Jadi pulang dari kerja itu saya sampai rumah membersihkan rumah, saya menyapu, mencuci piring, dan mengurus anak. Oh, iya. Tapi keadaan posisi ibu normal, apakah ibu sebelumnya dalam seminggu itu pernah melakukan seperti olahraga begitu, jogging, senam? Kalau untuk itu tidak sis, jarang. Soalnya kan saya kerja. Oh iya. Ya, jadi berdasarkan mengenai wawancara pada pola konsumsi ibu dan seminggu frekuensinya itu, ternyata itu ibu lebih dominan ke konsumsi makanan yang banyak garam, jarang makan buah gitu. Padahal perlu ibu ketahui, kita itu dalam seminggu itu bahkan setiap hari ya harus mengonsumsi yang
dan sayuran setiap hari, dan porsinya itu 3 sampai 4 porsi. Begitupun juga daging dan ikan. Ibu katanya lebih sering mengonsumsi ikan asin. Nah, saran saya ibu lebih baik mengonsumsi makanan yang segar, jangan yang diawetkan. Apalagi ikan asin. Ikan asin itu sudah banyak mengandung garam. Kemudian sarden ibu. Ibu itu sangat sering sekali mengonsumsi sarden. Kenapa ibu kalau boleh tahu? Karena sarden itu cepat saji. Oh, berarti ibu ini orangnya itu jarang memasak. Iya, karena saya kan bukan CSS, harus anak aja kewalahan. Oh iya ya, oke. Nah, jadi maka dari itu ibu berdasarkan hasilnya itu ibu dari pola konsumsi, pola aktivitas yang jarang ibu lakukan, maka aktivitas yang ibu harus lakukan itu harus berolahraga secara rajin. Maka dari itu saya di sini akan memberikan diet untuk memecahkan masalah ibu, untuk mengobati melalui makanan ini, yaitu dengan memberikan diet rendah garam. Nah, adapun tujuan dari diet rendah garam yang saya berikan ini ialah tentunya yang poin pertama yaitu menurunkan tekanan darah ibu agar tetap dalam keadaan normal. Selain itu, membantu menghilangkan retensi garam dalam jaringan tubuh ibu. Nah, karena ibu dalam keadaan normal, jadi untuk berat badan tetap saja tidak perlu diturunkan. Nah, kemudian dari diet rendah garam ini ada syarat-syarat yang harus ibu penuhi. Yang pertama, cukup energi, cukup protein, mineral, dan vitamin. Tadi ibu kurang mineral dan vitamin. Kenapa? Padahal sayur itu sangat baik untuk pengendalian tekanan darah. Sumber sayur juga terdapat mineral dan vitamin. Nah, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit ibu. Karena ibu hipertensi ringan dan masih bisa mengunyah, tidak ada gangguan dalam menelan makanan, ibu ditetapkan masih konsumsi makanan yang biasa. Kemudian jumlah natrium. Nah, di sini kan ibu dikategorikan dalam hipertensi ringan, yaitu hipertensi dan sistoliknya itu 150 dan diastoliknya itu 100. Maka dari itu saya akan memberikan diet rendah garam 3, yang dimana dalam sehari itu ibu boleh menggunakan garam sebanyak 1 sendok teh. Nah, kemudian dari syarat tujuan diet yang saya berikan, ibu juga harus menghindari beberapa makanan. Kemudian dan apa saja makanan yang ibu boleh makan. Nah, yang harus dihindari tentunya makanan yang mengandung natrium. Nah, perlu ibu ketahui bahwa makanan yang diawetkan seperti sarden, keju itu sangat banyak sekali kandungan natriumnya, apalagi terasi. Nah, maka dari itu ibu perlu menghindari makanan yang seperti kue yang mengandung kata natrium, kemudian ikan diasap, dendeng abon, kemudian ada juga terasi, kecap, kemudian petis. Nah, kemudian ada juga makanan kalengan dan asinan buah. Asinan buah itu juga tinggi akan natriumnya. Maka dari itu ibu lebih baik mengonsumsi makanan yang tidak banyak natriumnya. Seperti makanan segar tadi, lebih baik ibu mengolah makanan sendiri daripada makanan yang diawetkan. Nah, kemudian untuk mengolahnya itu ibu, karena ibu sudah hipertensi, kurangilah menggoreng. Nah, salah satunya menggoreng itu kan banyak lemak. Itu lemak dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Nah, maka dari itu ibu, kemudian banyak konsumsi buah. Perlu ibu ketahui bahwa buah itu salah satunya pisang ini mengandung kalium, yang dimana kalium ini dapat menurunkan tekanan darah. Lebih baik ibu mengonsumsi pisang segar saja, jangan yang pisang goreng. Itu sudah hilang kandungan kaliumnya, jadi berkurang karena sudah banyak pengolahan. Nah, kemudian untuk sayurnya biasa yaitu seperti sayur wortel, bayam, seperti itu, yang dimana tentunya tidak ada mengandung ikatan natrium. Sayuran diawetkan jangan, seperti acar begitu. Nah, kemudian untuk cara pengolahan juga begitu, sudah kan?
saya jelaskan. Kemudian untuk batas penggunaan garam juga sama. Karena ibu hipertensi ringan, maka yang digunakan 1 sendok teh dalam sehari. Nah, kemudian untuk aktivitas, ibu ini kan seorang guru, pasti tentunya itu minggu itu libur kan. Nah, hari libur itu kan weekend, baru tidak selamanya weekend itu jalan-jalan keluar sama keluarga, boleh di rumah. Nah, di rumah itu kita bisa aktivitas bersama keluarga, seperti pagi-pagi jogging. Ibu kan orang Kota Gorontalo sini, ibu bisa ke gelanggang jogging gitu. Kemudian tidak harus jogging sih ibu, bisa juga seperti jalan-jalan pagi begitu, melakukan aktivitas seperti menyapu, menyiram tanaman seperti itu. Nah, kemudian terkait konsumsi ibu mengenai makanan dari yang pola makan tadi, di sini terdapat isi piringku. Bagaimana caranya, berapa sih, seberapa banyak seharusnya mengonsumsi makanan sayuran yang bersumber dari protein, kemudian buah itu seberapa banyak, lauk itu seberapa banyak. Nah, ini ibu, di sini terdapat ini isi piringku, yang dimana isi piringku ini dibelah menjadi setengahnya, itu satu bulatan isi piringku dibelah menjadi 2 dan dibagi. Di sini ada makanan pokok, yang dimana makanan pokok itu ibu 2/3-nya itu ada umbi-umbian, ada kentang, beras, roti, kemudian lauknya itu sebanyak 1/3. Nah, lauknya itu ibu tadi sudah benar mengonsumsi telur, tapi jangan telur asin, usahakan telur segar yang bukan diawetkan. Yang asin tadi kan itu sudah mengalami proses pengolahan menjadi asin. Maka dari itu ibu konsumsi yang benar telur itu 1 hari itu 1 butir. Nah, di sini juga ada daging, kemudian ada ikan. Nah, usahakan ibu mengonsumsi makanan yang segar-segar, jangan mengonsumsi makanan yang cepat saji seperti tadi itu, karena yang segar itu lebih baik, bukan karena kita yang mengolah, jadi kita tahu kebersihannya dan tentunya nilai gizinya juga aman. Nah, kemudian di sini ada buah. Nah, buahnya itu 1/3, yang dimana ada buah pepaya, ada buah mangga, melon. Gunakanlah buah yang mudah ibu dapatkan. Bisa kan, sangat banyak kan di sini, bahkan harganya murah, dan itu juga bagus untuk menurunkan tekanan darah karena dia mengandung kalium. Kemudian untuk sayuran juga begitu, gunakanlah sayuran segar, di mana dalam satu piring itu sayuran itu 2/3 ibu. Bisa sayur sawi, sayur wortel, nah itu. Nah, kemudian dari penjelasan yang saya jelaskan tadi itu, apakah ibu ingin bertanya mengenai masalah ibu? Iya, saya ingin bertanya. Ya, silakan ibu bertanya saja. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara saya untuk mengurangi makan yang asin-asin, sedangkan saya sangat senang makan yang asin-asin. Bahkan tidak bisa lepas dari makanan yang asin-asin. Takutnya kan nanti penyakit hipertensi saya akan lebih berat lagi, Ses. Oh iya, ibu ingin sembuh. Iya. Nah, karena ibu ingin sembuh, ibu harus berubah. Walaupun ibu tidak bisa lepas, bahkan sudah ketergantungan sama yang asin-asin. Kalau makan itu, kalau tidak asin pasti tidak terasa kan? Iya. Ibu harus bisa merubah itu ibu. Kalau ibu tidak berubah, maka itu akan menyebabkan hipertensi yang lebih berat lagi. Bahkan untuk pengobatannya itu sulit melalui makanan diet ini. Maka dari itu, mau tidak mau, ibu harus mengurangi penggunaan garam. Pokoknya harus, tidak boleh tidak bisa. Itu sudah menjadi kewajiban ibu untuk mengurangi itu. Apalagi ada pertanyaan? Iya, ada, Ses. Pekerjaan saya kan guru dari pagi sampai sore, sehingga saya lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji seperti sarden. Untuk itu bagaimana cara untuk mengendalikan hal tersebut? Nah, karena ibu guru sibuk
Kalau boleh tahu, ibu itu kan Senin sampai Sabtu ke sekolah bekerja. Nah, kalau itu ibu ke sekolahnya itu jam berapa? Jam 7? Iya, jam 7. Iya, jam 7. Oh ya. Nah, ibu mau tidak mau juga harus begitu, ibu harus hindari itu karena itu sudah hipertensi. Masa ibu setiap hari masak sarden untuk anaknya? Apa ibu nggak kasihan sama anaknya tiap hari kasih sarden? Kan anak itu perlu juga makanan yang segar-segar untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kalau yang diawetkan seperti sarden itu sudah banyak pengolahan, tentu saja sudah banyak bahan tambahan bahan tambahan makanan yang digunakan yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, maka dari itu ibu usahakan ibu jam 4 bangun, memasak, mengurus pekerjaan rumah. Jadinya ibu harus tahu memanajemen waktu ibu lagi agar ibu dapat mengolah makanan yang segar. Begitu. Oke, ada lagi ibu? Sudah tidak ada sis. Nah, itu ibu ya mengenai konseling itu. Jangan lupa ibu aktivitas fisik itu seminggu itu minimal 3 kali, bahkan dalam 3 kali itu sebanyak 30 menit. Tapi karena ibu merasa sibuk sekali, maka minimal lah 2 sehari itu seminggu itu 2 kali dalam waktu 15 menit. Ya ringan-ringan saja ibu. Habis bangun tidur stretching gitu di kamar, nggak apa-apa. Nah, kemudian apakah ibu mengalami kendala dengan diet yang saya berikan ini? Sedikit sih. Ya, memang karena merubah pola perilaku seorang itu sangat sulit, apalagi makan. Iya. Karena makan itu adalah kebutuhan kan. Nah, itu mau tidak mau ibu harus berubah. Sedikit demi sedikit pasti ibu bisa, saya yakin. Nah, jadi saya harap ibu itu semangat untuk berubah Bu ya. Apakah dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai diet yang ibu yang akan jalankan itu, apakah ibu sudah puas atau ingin diulang lagi atau ada yang kurang jelas? Sudah puas sis. Oh, oke. Nah, karena ibu sudah puas, jadi ibu harus semangat melakukan diet, harus konsisten. Jangan berubah-berubah ya ibu. Konsisten itu harus dalam artian tetap. Sekarang ibu sudah melakukan diet, besoknya lagi makan sarden karena ibu sibuk begitu, itu salah dan bohong. Pokoknya ibu harus diet, terus menjalankan diet garam itu sampai tekanan darah ibu itu keadaan normal. Kemudian ini kan sudah mau selesai ibu, jadi saya minta ibu 1 minggu ke depan kesini lagi. Saya akan mengevaluasi apakah ada perubahan terkait masalah kesehatan ibu. Jika ada perubahan mengenai tekanan darah dalam keadaan normal, maka diet yang saya berikan ini berarti sudah berhasil. Dan jika tidak ada perubahan, maka saya akan terus memberikan diet dan memberikan sebuah menu yang akan ibu jalankan begitu. Yes, yes. Oke. Nah, ini ada leaflet, ibu bisa dibawa pulang. Nah, ini leafletnya bisa dibaca-baca di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa hubungi nomor saya di bawah sana. Di sana juga sudah lengkap, ada makanan yang bisa dimakan dan yang harus dihindari. Di situ juga ada menu yang untuk sehari. Nah, mungkin itu saja Bu mengenai konseling kita hari ini. Jadi ibu harus tetap semangat ya. Iya sis. Oke. Makasih ya ibu. Terima Iya. Hati-hati ibu. Iya, sis. Iya. Itulah video konseling dari kami mengenai penyakit hipertensi. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.